wabarakatuh. Saya Herlinda, guru mata pelajaran PPKN SMPN 1 Kuantan Hilir Seberang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 Universitas PGRI Madiun. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya melaksanakan ujian kinerja PPG pada materi norma dan keadilan, submateri perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mulai pelajaran, Ibu mau periksa kebersihan kelasnya. Alhamdulillah bersih ya. Karena kebersihan itu adalah bagian dari keimanan dan juga kenyamanan kita dalam belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baik, Ibu absen dulu. Yeswa, Ibu. Febri, Alan, Chelsea, dan yang terakhir Vera. Baik, ada semua kan? Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, nih ada yel-yel. Kalian pakai lirik balonku ada 5, ya? Bisa? Nah, yuk kita sama-sama. Coba berdiri. Berdiri. Baik, nah setelah ini dalam pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir Ibu akan bertanya ini selalu dan ini jawaban kalian yel-yelnya ya. Siapa kita? Kita orang hebat. Nah sekali lagi kalau bertanya siapa kita? Kita orang hebat. Itu jawaban sampai dari awal sampai akhir ya. Siap? Nah nih dari yang Ibu Pak kita nyanyikan sama-sama tadi, berarti kita hari ini belajar tentang Norma.
Ya, Farah. Tentang norma, Bu. Norma. Apa itu norma? Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku untuk manusia. Iya, satu aturan atau kaidah yang berlaku mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu adalah norma, kaidah, peraturan, ya, yang mengatur tingkah laku manusia. Terus, ya, iya, ada 4 macam-macam norma yang lalu kita pelajari. Norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Ya, tuh. Alhamdulillah Nanda ingat pelajaran minggu lalu, ya, tentang norma. Dan pada hari ini kita juga belajar tentang norma. Tapi yang poin B-nya pertemuan keduanya, perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pasal tadi kan mampu. Coba bacakan. Ripka, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Menunjukkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Iya, yang kedua. Sikap yang menaati Norma dengan benar, ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Ya, nah lanjut. Materi kita adalah perilaku sesuai dengan norma, ya. Garis besarnya yang kita pelajari hari ini adalah budaya norma, faktor rendahnya ketaatan terhadap norma, penerapan norma, kebiasaan dan peraturan, dan yang terakhir contoh penerapan norma, kebiasaan dan peraturan, ya. Nah, nih perilaku sesuai dengan norma. Yang pertama, kita sering mendengar kerisauan di masyarakat adanya pelanggaran dari norma, ya. Itu karena apa? Nih faktor yang pertama, gua akan bahas tentang budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Apa aja itu? Nah, nih budaya malu. Nah, jadi kita budayakan rasa malu itu di dalam diri kita. Misalnya datang ke sekolah terlambat, kita malu. Kalau kita berbohong, kita juga malu. Nah, artinya kita budayakan rasa malu. Ya. Apa lagi? Mencuri, berkata kasar, nah, tidak rapi, ya. Jadi seharusnya diri kita apa? Malu. Nah, budayakan malu, ya. Yang kedua, tuh budaya tertib. Nah, biasakan kita tertib dimanapun kita berada. Nah, dan yang ketiga, budaya bersih. Apa itu budaya bersih? Nah, budaya bersih adalah sikap dalam berkata dan berperilaku itu jujur dan bersih tanpa perbuatan-perbuatan kotor. Nah, pikiran kita bersih, sehingga perilaku kita juga bersih. Jauh dari pikiran-pikiran yang kotor atau yang sekarang apa yang kita bahasanya negatif, nah. Terus bahasa Arabnya namanya uzon, tidak boleh. Itu namanya pikiran tidak bersih, ya. Dan selanjutnya, nih, apa yang menyebabkan pelanggaran dari norma itu? Ada 2. Yang pertama datang dalam diri sendiri. Nah, contohnya apa? Tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab tentang peraturan atau norma, ya. Tuh. Yang kedua, dari faktor apa sih? Iya, yang keduanya tentang faktor lingkungan, yaitu mungkin faktor lingkungan yang kurang mendukung sehingga kita tidak terbentuk watak yang patuh terhadap peraturan.
lingkungan. Banyak di sana mungkin orang melanggar dari peraturan, sehingga kita terbentuk watak karena di lingkungan yang melanggar peraturan. Nah, itu maksudnya. Jadi ada dua faktornya, dalam diri sendiri dan faktor dalam lingkungan. Ya. Lanjut. Siapa kita? Kita orang hebat. Ya. Sekali lagi, siapa kita? Kita orang hebat. Nah, langkah-langkah dalam penerapan norma itu ada berapa? Ayo. Iya. Ada 6. Yang pertama kebiasaan. Ibu tanya tadi di rumah sebelum berangkat ke sekolah, salam enggak dalam bulan? Nah, itu merupakan pembiasaan setiap hari ya. Iya. Sampai ke sekolah juga kita sering beri salam, baca doa. Nah, itu adalah pembiasaan. Nah, ya. Yang kedua, contoh atau teladan. Contohnya guru di sekolah menjadi tauladan figur dari murid. Nah, kalau di rumah siapa jadi contoh teladan kita? Iya, orang tua. Ya. Lanjut yang ketiga, penyadaran. Nah, ini penyadaran ini nak. Contohnya ibu selaku guru, wali kelas. Nah, ya. Jadi selalu menyadarkan kalian tentang misalnya peraturan dalam kebersihan kelas, piket. Nah, tak bosan-bosan ibu mengingatkan kalian selalu tertib misalnya, datang tepat waktu. Nah, itu adalah satu sikap penyadaran kepada orang lain. Ya, bisa dimengerti? Nah, bisa lanjut? Selanjutnya tentang pengawasan. Nah, norma berjalan mungkin bisa dengan pengawasan. Misalnya peraturan yang tadi lalu lintas, siapa pengawasan dari masyarakat? Aparat negara. Siapa? Polisi. Iya, polisi. Nah, itu adalah bagian dari pengawasan tentang peraturan. Iya. Selanjutnya ada perintah dan larangan. Di dalam suatu peraturan, di dalam suatu aturan norma yang berlaku, ada perintah dan larangan. Perintah itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Kalau larangan, sesuatu yang tidak boleh. Iya, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, ya. Dan yang terakhir langkah-langkahnya adalah ganjaran dan hukuman. Siapa yang melanggar peraturan pasti ada ganjaran dan hukuman. Misalnya kalian terlambat datang sekolah, kalian akan mendapatkan hukuman dari guru piket misalnya, buang sampah atau disuruh push up, iya kan? Nah, itu adalah ganjaran bagi kita yang melanggar peraturan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Siapa kita? Kita orang hebat. Nah, coba ini ada perilaku diwujudkan di lingkungan sekolah. Apa sikap kita perilaku di lingkungan sekolah? Silakan Jansi. Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, mencium tangan guru sebelum atau setelah pelajaran usai, tangan dengan jujur. Nah, itu sikap perilaku kita di lingkungan sekolah sesuai dengan norma. Apakah sudah dilaksanakan anak ibu semuanya? Alhamdulillah ya. Perilaku lingkungan keluarga. Bukan apa saja. mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang kedua, saling menolak, berperilaku rumah dan menjaga tutur. Iya. Betul. Bahasa siapa lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, Ya. memahami keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, itulah perilaku sesuai norma dalam kehidupan baik di sekolah
berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Siap, Dek. Iya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pasang helmnya dulu Pak, biar aman. Oh, iya. Dadah Mama. Dadah Adek. Oh, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya Pak. Hmm. Ya, baik, Pak. Bentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak. Jangan berhenti-berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada lampu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Ayo kita pulang. Iya, Mam. Wah, Bu, tasnya jangan disandang. Bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam jok saja. Oh, iya. Terima kasih ya, Bu, atas sarannya. Duluan ya, Bu. Iya, Bu. Ayo deh. Iya, Bu Guru. Mas, jangan memutar arah dari sini, bahaya loh. Ada lampu larangan memutarnya, Mas. Kita memutar dari sana aja ya, Mas. Oh, iya juga ya, Dek. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Nah, itu video yang pertama. Ini video kedua ya. Jadi dari dua video yang Ibu tayangkan tadi, itu mengenai apa itu anak-anak Ibu semuanya? Mengenai apa? Ya, silakan. Peraturan lalu lintas, Bu. Peraturan dalam lalu? Lintas. Iya, ada lagi yang lima? Ya, semua. Tentang peraturan lalu lintas tentang pakaian, Bu. Iya, peraturan lalu lintas memakai, ya, jadi tidak boleh sembarangan, ya. Tuh, selanjutnya video yang kedua tentang apa, Nenek Ibu? Iya, Naila, tentang apa? Tentang pelanggaran norma, Bu. Contohnya dalam norma agama dan norma kesopanan. Iya, ya apa contohnya agama-agama? Mengganggu teman saat sholat, Bu. Mengganggu teman dalam sholat. Kalau kesopanan?
kerjakan kelompok, kalian kerjakan, diskusikan. Ada gambar A, B, C, dan D. Yang mana pertanyaannya? Identifikasi gambar di atas. Mana yang melanggar norma, mana yang mematuhi norma. Dan yang kedua, berdasarkan gambar di atas, ya, itu akibatnya apa bila kita apa akibat jika kita melanggar daripada norma tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulannya, ya. Nah, ini diberikan LKPD-nya untuk kelompok ceri, durian, leci, dan kelompok. Masing-masing kelompok dapat diskusikan dari LKPD yang ada. Pertanyaannya sesuai yang di depan, ini di halaman 5. Nah, silakan diskusikan. Sudah siap? Kelompok apa? Sudah siap? Dari? Baik. Diskusinya telah selesai. Kelompok mana yang mau tampil? Duluan. Nah, silakan kelompok durian. Maju ke depan. Ya, silakan moderator memimpin diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok durian yang terdiri dari Rizky Olivia, saya sendiri, Abita Rizky Osliana, Joshua Depanelli, dan Febri Palma Basriansa. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, identifikasi gambar di atas. Gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma? Beri alasannya. Jawabannya yang akan saya jawab sendiri. Kalau gambar yang mematuhi norma adalah B dan C. Alasannya, gambar yang B di situ terlihat pengendara motor atau Honda tetap berhenti pada lampu merah dan menunggu lampu hijau. Dan sesuai dengan peraturan lalu lintas dan pada terlihat ketertiban dalam lalu lintas. Pengendara mobil yang tetap di jalurnya dan sangat tertib tidak memotong atau mengambil jalan pengendara mobil lain. Gambar yang tidak mematuhi norma adalah gambar yang A dan gambar yang B. Alasannya, pada gambar A terlihat pengendara motor yang tidak menyeberang perputaran arah pada jalur yang seharusnya. Mereka melewati trotoar itu merupakan pelanggaran dalam lalu lintas. Gambar D adalah gambar yang terlihat sebuah kecelakaan mobil yang sangat ekstrim diakibatkan mobil melaju dan sehingga menyebabkan kecelakaan bagi diri sendiri dan orang lain. Itulah hasil diskusi kami yang pertama. Hasil diskusi kami yang kedua, berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan apa akibat kita tidak mematuhi norma yang ada. Jawabannya yang akan dijawab oleh Febri Palma Basriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar di atas, jika kita tidak mengerti norma yang ada maka akan menimbulkan kemacetan, tidak nyamanan, tidak tertiban dalam lalu lintas dan sangat membahayakan, merugikan diri sendiri dan orang lain, menyebabkan kecelakaan dan sampai berujung kematian. Dan bagi pelaku akan dihukum di penjara sesuai peraturan yang dilanggarnya.
jalan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Itulah hasil diskusi kami yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya yang akan dijawab oleh Joshua. Jadi kesimpulannya, jika kita mematuhi norma dalam kehidupan masyarakat, maka di masyarakat akan menjadi ketenangan, kenyamanan, dan ketertiban. Baik itu peraturan dalam norma, hukum, dan agama yang harus kita patuhi ataupun norma-norma yang lain, sehingga tercipta kedamaian dalam hidup bermasyarakat ataupun bernegara. Jadi sikap patuh terhadap norma bukan karena terpaksa, tapi timbul dari kesadaran dari diri kita sendiri. Demi ketertiban dalam masyarakat sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Itulah hasil presentasi kami. Pada pertanyaan-pertanyaan berikut, apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya dari kelompok Leci yang bertanya kepada kelompok Durian. Bagaimana menurut Anda jika melihat salah satu kawan kita menerobos lampu merah, tidak menunggu lampu hijau karena tidak ada polisi yang berjaga, dan apa tindakan Anda? Baiklah, terima kasih untuk kelompok Leci telah memberikan pertanyaan. Kami ingin meminta waktu sedikit untuk berdiskusi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Leci. Jawabannya, menurut kami itu tindakan yang salah, melanggar dalam lalu lintas karena seharusnya tetap berhenti dan menunggu lampu hijau, baik itu ada polisi ataupun tidak ada polisi. Karena itu peraturan yang harus kita patuhi dari kesadaran kita sendiri, bukan karena terpaksa ada polisi. Dan tindakan saya akan menegurnya dan mengasih tahu bahwanya itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kerugian baik diri ataupun orang lain, seperti kecelakaan dan mengambil hak jalan kaki di zebra cross. Apakah jawaban dari kami bisa dipahami? Apakah ada lagi kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Saya dari kelompok Ceri ingin bertanya kepada kelompok Durian. Apa penyebab terjadinya pengendara mobil atau motor tidak mematuhi norma tersebut atau peraturan lalu lintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain? Baiklah, kami ingin meminta waktu untuk menjawabnya. Ceri, jawabannya yang akan dijawab oleh Hafiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pertanyaan dari kelompok Ceri, yaitu pertama, pengendara tidak mengetahui peraturan lalu lintas, dan kedua, bisa karena ketidaksadaran dari diri pengendara karena faktor pribadi ataupun orang lain sehingga menyebabkan kerugian baik diri dan orang lain. Apakah jawaban kami bisa dipahami? Cukup dimengerti. Baiklah, itu hasil presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan kelompok 2. Moderator. Perkenalkan, kami dari kelompok apel yang berjumlah 4 anggota. Anggota yang pertama adalah Putri Ahmadani, saya sendiri. Anggota yang kedua Nadira Rahma. Anggota yang ketiga Adinta Surya Aura. Dan anggota yang terakhir adalah Naila Afiani. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang pertama, identifikasi gambar di atas. Gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma. Beri alasannya. Yang akan dijawab oleh Nadira Rahma. gambar yang tidak mematuhi norma ada pada gambar A dan gambar D. Gambar A karena melewati trotoar dan melanggar norma. Gambar D karena truk menabrak mobil lain. Gambar yang mematuhi norma adalah gambar B dan gambar C karena mereka mematuhi norma yang ada sehingga tertib dalam mengendara. Itulah jawaban diskusi kami yang pertama. Diskusi kami yang kedua. Berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan akibat bila jika kita tidak mematuhi norma yang ada. Yang akan dijawab oleh Naila Afiani. Membahayakan keselamatan orang lain, menyebabkan kecelakaan, terjadinya macet, perkelahian, dan bisa menyebabkan hal yang fatal. Bisa juga membahayakan nyawa orang lain.
Itulah jawaban diskusi kami yang kedua. Diskusi kami yang ketiga. Buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat yang dijawab oleh Ralita Surya Aura. Jika tidak mematuhi norma, kehidupan bermasyarakat tidak akan hukum. Kalau tidak mematuhi norma dalam lalu lintas akan terjadi kecelakaan, keributan, kenyamanan dan mengganggu ketentraman masyarakat. Jika kita mematuhi norma dalam lalu lintas, maka terhindar dari kecelakaan, keributan, dan kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan tentram. Itulah jawaban hasil diskusi kami yang ketiga. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Saya dari kelompok ingin bertanya pada kelompok apel, yaitu menurut Anda bagaimana cara masyarakat agar merasa memiliki peraturan tersebut sehingga menghargai dan mematuhi aturan tersebut. Terima kasih untuk kelompok Cherry yang memberikan pertanyaan. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang Anda berikan. Pertanyaan yang kelompok Cherry berikan akan dijawab oleh kelompok kami, yaitu oleh Ralita Surya Aura dan Naila Afriani. Karena ketidaktahuannya peraturan lalu lintas karena faktor diri sendiri, ketidaksadaran dan kemudian terhadap peraturan, dan apa akibatnya serta faktor lingkungan yang kurang mendukung, sehingga tercipta watak cenderung tidak mau mematuhi norma. Bagaimana kelompok Cherry bisa dipahami? Apa kelompok lain? Ada kami dari kelompok Durian ingin bertanya ke kelompok Apel. Menurut Anda, bagaimana cara masyarakat agar merasa memiliki peraturan tersebut sehingga menghargai dan mematuhi aturan tersebut? Baiklah, terima kasih untuk kelompok Durian yang telah memberikan pertanyaan. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang kelompok Durian berikan. Yang jawabannya akan saya jawab sendiri dengan Nadira Rahma. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa. Penyuluhan atau penyebaran informasi sehingga masyarakat merasakan memiliki aturan tersebut dan menghargai dan manfaat dari norma atau aturan tersebut. Itulah jawaban yang dapat kami berikan kepada kelompok Durian. Apakah kelompok Durian bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Cukup mengerti. Terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paparkan tadi bahwasannya dari 4 gambar yang Ibu tayangkan dan ada di LKPD kalian masing-masing. Jadi gambar yang mematuhi tentang norma itu adalah gambar yang mana? B dan C. Yang mana gambar B dan C itu adalah tertib dalam lalu lintas. Ini pengendara motor di gambar B berhenti ketika lampu merah dan menunggu lampu hijau ya. Sedangkan ini baik ada polisi ataupun tidak ada polisi, tetap kita menunggu lampu hijau ya. Yang kedua pengendara gambar yang C itu pengendara mobil tertib dalam lalu lintas dan tidak memotong, tetap di jalannya satu arah ya. Tuh. Yang kedua, yang selanjutnya gambar yang tidak mematuhi norma itu adalah gambar A dan D. Iya, A dan D. Yang mana gambar A itu adalah seorang pengendara motor mau menyeberang atau mau balik arah, tapi tidak sesuai dengan peraturannya. Dia melewati trotoar, ya tuh. Yang kedua adalah gambar pengendara mobil truk yang menabrak mobil pribadi. Nah, ya jadi apa
daripada norma itu. Ini adalah norma hukum ya. Akibatnya tadi Ibu dengar dari diskusi kalian katanya akan mengakibatkan fatal Bu, bisa terjadi kecelakaan, merugikan diri sendiri dan orang Lain. ya. Nah, kesimpulan belajar kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan akhir karena keadaan terpaksa ataupun dikenakan sanksi. Iya, ya. Jadi kesimpulan belajar kita hari ini, sikap patuh terhadap atau taat terhadap aturan norma yang berlaku itu timbul dalam diri kita sendiri dengan rasa tanggung jawab memiliki akan peraturan tersebut sehingga kita bukan karena terpaksa. Yang selanjutnya siapa yang bisa berkesimpulan? Iya, silakan Anak Ibu Kariri. Langkah-langkahnya peraturan dapat dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat di antara kebiasaan, contoh atau badan penyadaran, pengawasan, perintah dan larangan, serta hukuman dan ganjaran. Iya. Nah, bagaimana bisa melalui sosialisasi dari siapa? Boleh aparat negara ataupun instansi yang ada di masyarakat, lurah, desa ya. Tuh, melalui apa lagi? Media massa. Melalui media apa? Penyampaian informasi, ya kan? Banyak sekarang penyampaian informasi. Sekarang zaman sudah modern, ya. Tuh, sehingga peraturan itu diketahui oleh masyarakat dan dia sadar akan tanggung jawabnya mengikuti peraturan yang ada, ya. Sehingga masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat jika melaksanakan daripada norma. Ya, nah itulah kesimpulan kita pagi hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Siapa kita? Kita orang hebat. Lagi siapa kita? Kita orang hebat. Nah, sebelum untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, gua akan berikan proses. Nah, dijawab sendiri berbentuk objektif. Ya, silakan kerjakan dengan itu. Silakan jawab Anda Ibu. Buat namanya jangan lupa. Ya. Sudah siap? Ya, silakan ketua kelas untuk mengumpulkannya. Dan sebelum kita mengakhiri pelajaran, nah Ibu minta kalian baca materi untuk minggu depan ya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan undang-undang ya. Nah, ya dibaca buku paketnya dan LKS-nya di rumah ya, Anak Ibu semuanya. Ya, Bu. Sebelum pelajaran alhamdulillah juga kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Baiklah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah.